Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Nama Diana Oktabella, NPM 21110900005, kelas Fisika 1A, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Vandan Wilianti, SPD, MSI. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca. Ada apa aja sih tanda baca? Dan digunakan untuk apa saja? Yuk, simak baik-baik ya videonya. Penggunaan tanda baca. 1. Tanda titik. Lambangnya seperti ini. Digunakan untuk akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi, titik. Kedua, digunakan untuk akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irwan S. titik. Ketiga, digunakan untuk akhir singkatan nama gelar dan jabatan. Contohnya, S.E. Singkatan dari Sarjana Ekonomi. S.PD, singkatan dari Sarjana Pendidikan. 4. Digunakan untuk singkatan kata yang sudah umum. Contohnya, DLL titik, DSB titik, TGL titik. Kelima, digunakan untuk memisahkan angka bilangan, jam, menit, dan detik. Contohnya pukul 7.30. Keenam, digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya 21.000 ditulis 21.000. Kedua, tanda koma. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur dalam suatu perincian. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Kedua, digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang didahului oleh kata seperti, tetapi, melainkan. Contohnya, dia bukan anak saya, tetapi anak Pak Kenzo. 3. Tanda titik koma. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, titik 2, kami belum selesai juga. 4. Tanda titik 2. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian. Contohnya, kita sedang memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. 5. Tanda hubung. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, kupu-kupu, malam-malam, unsur-unsur. 6. Tanda epilepsi. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk kalimat yang terputus-putus atau hilang dalam naskah drama. Contohnya, kalau begitu, titik-titik, ya, mari kita bergerak. 7. Tanda tanya. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk akhir kalimat tanya. Contohnya, di mana kamu tinggal? 8. Tanda seru. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk kalimat berupa seruan atau perintah. Contohnya, bersihkan meja itu sekarang juga. 9. Tanda kurung. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelas. Contohnya, RSUD dalam kurung Rumah Sakit Umum Daerah. 10. Tanda kurung siku. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk mengapit kalimat penjelas yang sudah ada di dalam kurung. Contohnya, keduanya terdapat perbedaan. Buka kurung, lihat dalam buku bab 2. Dalam kurung siku, lihat halaman 35, tutup kurung yang jelas. 11. Tanda petik 2. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk mengapit petikan langsung atau kalimat langsung. Contoh, kata Mira, petik 2, saya belum siap. 12. Tanda petik 1 atau tanda petik tunggal. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk mengapit petikan di dalam petikan lain. Contoh, kata Mama, petik 2, kamu dengar suara petik 1, kring-kring tadi. Yang kedua, untuk menjelaskan makna ungkapan asing. Contohnya, feedback, petik 1, balikan. 13. Tanda garis miring. Lambangnya seperti ini, digunakan untuk nomor surat. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 2021. Yang kedua, digunakan untuk mengganti kata tiap, kata per, atau tanda dalam pecahan. Contohnya, harganya 2.000 per lembar. 7/8. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang penggunaan tanda baca. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.